Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasmawati, NPM 2021-177, mahasiswa semester 5, mata kuliah Total Quality Management kelas B. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi perkembangan pemikiran tentang kualitas. Nah, adapun pokok pembahasan yang akan saya bahas yang pertama yaitu terkait perspektif terhadap kualitas, yang kedua dimensi kualitas, yang ketiga sumber kualitas, keempat biaya kualitas, dan yang terakhir yaitu pengukuran kualitas. Baik, untuk pembahasan pertama yaitu terkait dengan perspektif terhadap kualitas. Nah, perspektif terhadap kualitas ini ada 5 pendekatan. Yang pertama yaitu transcendental approach. Nah, transcendental approach ini adalah suatu pendekatan di mana menganggap bahwa kualitas itu dapat dirasakan atau dapat diketahui, tetapi tidak dapat didefinisikan atau dioperasionalkan. Contohnya seperti seni rupa, seni musik, atau seni drama dan seni tari. Nah, yang kedua yaitu terkait dengan product based approach. Nah, pendekatan ini menganggap bahwa kualitas itu dapat dikuantifikasikan dan dapat diukur. Karena pendapat ini sangat objektif, maka tidak dapat menjelaskan perbedaan dalam selera, kebutuhan, dan preferensi individu. Baik, perspektif yang ketiga yaitu user based approach. Nah, pendekatan ini didasarkan pada pemikiran bahwa kualitas tergantung pada orang yang memandangnya dan produk yang paling memuaskan preferensi seseorang. Karena perspektif subjektif dan domain oriented ini juga menyatakan bahwa pelanggan yang berbeda memiliki kebutuhan dan keinginan yang berbeda pula, sehingga kualitas bagi seseorang adalah sama dengan kepuasan maksimum yang dirasakan. Untuk itu yang keempat yaitu manufacturing based approach. Nah, pendekatan ini berfokus pada penyesuaian spesifikasi yang dikembangkan secara internal, yang seringkali didorong oleh tujuan peningkatan produktivitas dan penekanan biaya. Jadi yang menentukan kualitas adalah standar-standar yang diterapkan oleh perusahaan, bukan konsumen yang menggunakannya. Baik, perspektif yang kelima yaitu value based approach. Nah, value based approach ini adalah pendekatan memandang bahwa kualitas dari segi nilai dan harga. Kualitas dalam perspektif ini bersifat relatif, sehingga produk yang memiliki kualitas paling tinggi belum tentu produk yang paling bernilai. Akan tetapi, yang paling bernilai adalah produk atau jasa yang tepat dibeli. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu dimensi kualitas. Nah, di sini dimensi kualitas ada 8. Yang pertama yaitu kinerja, yang kedua ada ciri-ciri atau keistimewaan, yang ketiga kehandalan, yang keempat kesesuaian dengan spesifikasi, kelima daya tahan, keenam serviceability, ketujuh estetika, dan ke-8 yaitu kualitas yang diharapkan. Nah, dimensi yang pertama yaitu kinerja. Performance atau kinerja merupakan dimensi kualitas yang berkaitan dengan karakteristik utama suatu produk. Contohnya, sebuah teknistik. Kinerja utama yang dikehendaki produk tersebut adalah kualitas material tahan lama. Selanjutnya yaitu fitur. Fitur atau ciri-ciri atau keistimewaan merupakan karakteristik pendukung atau pelengkap dan karakteristik utama suatu produk. Misalnya, pada produk teko listrik, fitur-fitur pendukung yang diharapkan oleh konsumen adalah daya menampung kapasitas. Selanjutnya yang ketiga yaitu reliability atau kehandalan, adalah dimensi kualitas yang berhubungan dengan kemungkinan suatu produk dapat bekerja secara memuaskan pada waktu dan kondisi tertentu. Selanjutnya yaitu conformance, adalah kesesuaian kinerja dan kualitas produk dengan standar yang diinginkan. Pada dasarnya, setiap produk memiliki standar ataupun spesifikasi yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu durability,
ini berkaitan dengan ketahanan suatu produk hingga harus terganti atau disebut dengan daya tahan. Durability ini biasanya diukur dengan umur atau waktu daya tahan suatu produk. Selanjutnya yaitu serviceability, adalah kemudahan layanan atau perbaikan jika dibutuhkan. Hal ini sering dikaitkan dengan layanan purna jual yang disediakan oleh produsen, seperti ketersediaan suku cadang dan kemudahan perbaikan jika terganti kerusakan, serta adanya pusat pelayanan perbaikan atau service center yang mudah dicapai oleh konsumen. Selanjutnya yaitu estetik atau estetika, adalah dimensi kualitas yang berkaitan dengan tampilan, bunyi, rasa, maupun bau suatu produk. Contohnya, bentuk tampilan sebuah teko yang ingin dibeli. Nah, dimensi yang terakhir yaitu perceived quality, adalah kesan kualitas suatu produk yang dirasakan oleh konsumen. Dimensi kualitas ini berkaitan dengan persepsi konsumen terhadap kualitas sebuah produk atau merek. Itulah 8 dimensi kualitas produk yang harus diterapkan dalam menjalankan bisnis agar produk yang dihasilkan memiliki kualitas yang tinggi dan selalu menjadi produk yang dicapai atau dicari oleh konsumen. Steve Jobs pernah berkata bahwa jika Anda selalu fokus ke profit dan keuntungan, Anda akan mengurangi kualitas produk. Namun, jika Anda fokus untuk menghasilkan produk yang luar biasa, maka profit dan keuntungan akan mengikuti. Perlu kita ketahui bahwa setiap konsumen, setiap pelanggan tentu menginginkan suatu produk dengan kualitas yang tinggi. Kualitas produk merupakan faktor terpenting dalam menjamin kelangsungan pesanan produk dan juga akan menentukan tingkat profitabilitas perusahaan. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa produk berkualitas tinggi merupakan tolak ukur bagi setiap perusahaan. Baik, selanjutnya yaitu sumber kualitas. Nah, di sini sumber kualitas ada 5. Yang pertama adalah program, yaitu kebijakan dan sikap yang melibatkan komitmen dari manajemen puncak. Yang kedua yaitu sistem informasi yang menekankan ketepatan baik pada waktu maupun detail. Yang ketiga yaitu desain produk yang menekankan keandalan dan perjanjian ekstensif produk sebelum dilepas ke pasar. Kemudian yang keempat yaitu kebijakan produksi dan tenaga kerja yang menekankan peralatan yang terpelihara baik, pekerja yang terlatih baik, penemuan penyimpangan secara tepat. Kemudian yang terakhir yaitu manajemen vendor yang menekankan kualitas sebagai sasaran utama. Selanjutnya yaitu biaya kualitas. Nah, biaya kualitas adalah biaya yang berhubungan dengan penciptaan, pengidentifikasian, perbaikan, dan pencegahan kerusakan. Di sini biaya kualitas ada 4 kategori atau golongan. Yang pertama yaitu biaya pencegahan, yang kedua biaya deteksi atau penilaian, yang ketiga yaitu biaya kegagalan internal, dan yang keempat yaitu biaya kegagalan eksternal. Baik, untuk yang pertama yaitu biaya pencegahan. Beberapa macam biaya yang termasuk dalam kelompok biaya pencegahan yaitu yang pertama, teknik dan perencanaan kualitas, kedua, tinjauan produk baru, ketiga, rancangan proses atau produk, yang keempat, pengendalian proses, yang kelima, pelatihan, dan yang terakhir yaitu audit kualitas. Baik, yang kedua yaitu biaya deteksi atau penilaian. Yang termasuk jenis biaya penilaian antara lain yang pertama, pemeriksaan dan pengujian bahan baku yang dibeli, yang kedua, pemeriksaan dan pengujian produk, yang ketiga, pemeriksaan kualitas produk, dan yang keempat yaitu evaluasi persediaan. Nah, yang ketiga yaitu biaya kegagalan internal. Biaya kegagalan internal terdiri atas beberapa biaya. Yang pertama yaitu sisa bahan, yang kedua pengerjaan ulang, yang ketiga biaya untuk memperoleh material atau bahan baku, dan yang keempat yaitu factory contact engineering. Nah, biaya yang terakhir yaitu biaya kegagalan eksternal.
Biaya gagal eksternal atas beberapa jenis. Yang pertama yaitu biaya penanganan keluhan selama masa garansi. Yang kedua, biaya penanganan keluhan di luar masa garansi. Yang ketiga, pelayanan atau servis produk. Yang keempat, produk liability. Dan yang kelima yaitu biaya penarikan kembali produk. Baik, pembahasan yang terakhir yaitu mengenai pengukuran kualitas. Selain melalui perhitungan biaya, kualitas juga dapat diukur melalui penelitian konsumen mengenai perspektif pelanggan terhadap kualitas suatu produk atau perusahaan. Peneliti konsumen tersebut menggunakan berbagai macam metode, misalnya sistem keluhan dan saran, ghost shopping, lost customer analysis, maupun dalam survei pelanggan. Pada hakikatnya, pengukuran kualitas suatu jasa atau produk hampir sama dengan pengukuran kualitas pelanggan, yaitu ditentukan oleh variabel harapan dan kinerja yang dirasakan. Baik, cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu tentang perkembangan pemikiran tentang kualitas, yaitu pembahasan mengenai perspektif kualitas, dimensi kualitas, sumber kualitas, biaya kualitas, dan pengukuran kualitas. Sekian, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.